Dan hitan ini wajib buat laki-laki dan sunnah buat perempuan. Ya, mudah-mudahan Zayana sudah dihitan ya semuanya. Pemotongan kuku, pencabutan bulu ketiak, dan pencukuran bulu kemaluan, yaitu tidak boleh lebih dari 40 hari. Janganlah kalian menyerupai orang-orang musyrik, panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ketemu lagi kita di Zayan Talk, Learn Talk NCR. Bersama saya Hendra dan Saya Arga. apa kabar Zayaners? Apa kabar penuntut ilmu? Masya Allah. Masya Kita Allah. ketemu lagi ya brother. Ketemu Arga, lagi Mas. kita. Kita ketemu masih ngomongin ini ya. Lanjutan bahasan kemarin bang. lanjutan. Kita ensiklopedia sholat. Masya Allah, sekarang masuk bab 3 nih Bab ya. 3 tuh. Bab 3 tentang apa nih bro? Sunnah fitrah. Sunnah fitrah bang. Nah, itu apa tuh artinya bro? Fitrah dan fitri sama apa beda nih bang? Nah, kagak paham ya? Gak paham nih, gak nyampe anak. Sama juga nggak paham. Paling kita perlu nanya lagi nih sama Kita guru gangguin kita. lagi Ustadz nih kayaknya. Iya, apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah khair. Ya, antum sehat semuanya. Alhamdulillah Ustaz. Ya, kita mau bahas Zaynas kali ini ensiklopedia. Kita masih bahas kitab ensiklopedia sholat jilid 1. Kita masuk ke bab 3. Ya, mudah-mudahan Zaynas bisa ngikutin biar tambah bagus sholatnya. Karena sholat amal yang pertama kali ditanya, sholat rukun Islam yang kedua, dan sholat ini ya setiap hari kita lakukan. Tentunya harus bagus dong. Ya, harus bagus. Wajib, Jangan ya. sampai sampai sholat kita jelek berantakan. Nah, makanya kita bahas kitab ensiklopedia sholat. Nah, kita sampai di bab 3 tentang apa tadi? Sunnah fitrah. Apa sih? Coba Ndra, baca Ndra. Fitrah yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah sunnah, kebiasaan menurut mayoritas ulama. Mereka mengatakan artinya semua kebiasaan para nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi kita lagi bahas sekarang ini sunnah fitrah. Apa maksud sunnah fitrah di sini adalah kebiasaan para nabi. Apa aja sih kebiasaan para nabi? Ya, nah kita bahas kali ini. Yang pertama, hitan. Ya, antum tahu dong hitan, ya. Nah, hitan, antum dari hitan belum? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sudah. Jadi hitan ini wajib bagi laki-laki tapi sunnah bagi perempuan. Wajib bagi laki-laki tapi sunnah buat perempuan. Ya. Demikian menurut pendapat para ulama yang benar. Ya. Jadi hitan itu termasuk sunnah atau kebiasaan para nabi. Ya. Dan kalau dilihat ya, hitan itu bagus buat kesehatan bro. Masya Allah. Gitu. Iya. Kayak gimana tuh? Ya kalau orang kagak dihitan ya bisa kena AIDS sekali. Ya, orang kalau nggak dihitan ya sholatnya bisa nggak sah dong. Karena kan ada najisnya. Kotor. Ya, ada kotornya. Makanya harus dihitan. Dan hitan ini wajib buat laki-laki dan sunnah buat perempuan. Ya, mudah-mudahan Zayana sudah dihitan ya semuanya. Kemudian yang B, sunnah fitrah yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan. Ya, nih kita nih bahas kayak gini. Ini bukan jorok, bukan. Ini agama nih, lagi bahas gini nih. Islam kan udah kita bahas. Islam tuh komplit, apa aja dibahas. Ya, jadi kalau antum ya cukur bulu kemaluan, itu termasuk sunnah fitrah. Jadi sesuatu yang kayaknya apa ya, yang kayaknya biasa bisa jadi pahala loh bro. Masya Allah. Kalau niatin ngikutin sunnah ya. Nah ini apalagi cabut bulu ketiak. Ini termasuk juga Ted. Iya ya. Masya Allah. Antum mau dicabut apa mau dipotong terserah dah. Ya cuman kalau dipotong cepat numbuhnya ya. Ya cuman kalau dicabut mungkin agak sakit. Ya. Tapi lama numbuhnya. Intinya sih yang penting dibagus dibersihkan ya karena kan kotor. Kemudian apalagi motong kuku. Nah, motong kuku nih. Masya Allah, detail
banget Ya, ternyata. motong kuku nih juga Islam ngajarin bersih. Sesuai Ya? sunnah ya. Iya, ya ngajarin bersih nih kayak gini. Kotoran-kotoran Ya. gitu. Jadi orang Islam itu nggak boleh kukunya panjang. Kotor apalagi. Ya, apalagi pakai kutek. Ya, ada ibu udah pakai kutek hitam, bibirnya hitam, ya, jilbabnya hitam, ngeri banget itu Serem deh, ya. banget. Kayak gimana Jadi tuh? kuku ini bagus dipotong. Apalagi ya mencukur kumis. Tuh, mencukur kumis ya. Jadi kita lihat nih hadisnya. Hadisnya coba Arga baca. Fitrah. Fitrah itu ada 5 atau 5 yang termasuk fitrah. Khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Oke, tuh ya. Jadi Zainal semuanya sunnah fitrah selanjutnya ada di sini disebutkan ada 5. Ada 5. Khitan tadi udah kita bahas. Cukur bulu kemaluan, cabut bulu ketiak, motong kuku, mencukur kumis. Ini termasuk sunnah fitrah. Masya Allah. Sunnah fitrah apa tadi? Kebiasaan para nabi. Ya. Jadi antum kalau nyabut bulu ketek, nyukur kumis, ya niatin sunnah. Nggak dapat Ya. ibadah ya, Tan? Dapat pahala tuh Pahala jadinya tuh. ya. Nah kapan bagus dipotong nih? Nah, ini bagus nih Andra baca nih. Anas Baik. radhiyallahu anhu bercerita. Anas radhiyallahu anhu bercerita, telah ditentukan bagi kami waktu pencukuran kumis, pemotongan kuku, pencabutan bulu ketiak, dan pencukuran bulu kemaluan, yaitu tidak boleh lebih dari 40 hari. Baru tahu kan lo? Baru tahu kita. Diatur harinya. Iya, detail banget. Jadi kalau orang mau nyukur kumis, nyukur bulu kemaluan, kemudian cabut bulu ketek, motong kuku, bagus jangan lebih dari 40 hari. Ya. Sebulan sekali Jadi ya, Tat, ya? ya, jadi pokoknya ya kalau kita sih kuku panjang seininya ya. Oh, iya. Ya biasanya seminggu juga udah panjang kan. Panjang. Ya kita potong. Tapi jangan lebih dari 40 hari. Jadi Anas radhiyallahu anhu bercerita ya tentang tadi kan kita udah bahas sunnah fitrah yang 5 tadi. Maka sunnah fitrah yang mencukur bulu kemaluan, cabut bulu ketek, motong kuku, mencukur kumis jangan lebih dari 40 hari. Kalau hitan Pak Ustadz, kalau hitan mah boleh dari umur 7 hari boleh. Ya, cuman biasanya orang kita jarang ya. Ya, biasanya hitan tuh 6 tahun, 5 tahun, pokoknya sebelum dia mumayyiz ya, sebelum 7 tahun itu dihitan biasanya. Nah, jadi kalau Zainas punya anak ya jangan hitan usianya usia 9, 10 ya, apalagi udah 10 tahun ya, 11, apalagi udah SMP jangan. Jadi lebih bagus hitan itu di usia yang masih kecil ya, masih kecil. Apalagi sekarang cara hitan kan udah keren ya. Ya, udah laser. langsung pakai Laser. Ada nggak merasa sakit ya, langsung bisa jalan ya. Dulu mah masih masih susah lah ya, tapi sekarang sudah canggih. Makanya banyak fasilitas yang akhirnya mendukung untuk hitan ini. Jadi hitan ya boleh dari usia 7 hari atau ya sampai sebelum ada perintah sholat buat dia ya. Jadi kan bagus perintah sholat itu kan dari usia 7 tahun. Berarti di usia sebelum 7 tahun itu bagus sudah dihitan ya, sudah dihitan. Kemudian selanjutnya kita akan bahas di sini termasuk fitrah nih ya, Bro. Manjangin jenggot. Cukur kumis, manjangin jenggot. Coba kita lihat Arga nih. Ya, pemanjangan jenggot. Lanjut. Pemanjangan jenggot pun wajib. Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menyerupai orang-orang musyrik, panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis." Panjangin jenggot, cukurlah kumis. Jadi orang Islam tuh bagus yang laki-laki panjangin
jenggot. Jadi kumis dipotong, jenggot dibiarkan. Buat sehat juga katanya, Tat. Panjangin jenggot buat sehat juga katanya, Tat. Katanya, nggak tahu dah. Kalau nggak ada jenggot gimana? Nah, itu dia. Ya kalau nggak ada jenggot ya syukurin aja dah. Kalau nunggu ya alhamdulillah. Ya. Ada lagi dari hadis Abu Hurairah, dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Juzzus syawarib wa arhul lihya khaliful majus. Artinya Andra, cukurlah kumis, panjangkanlah jenggot, dan janganlah menyerupai orang-orang majusi. Ya, jadi ini Zainas yang masih ragu panjang jenggot, ini hadisnya nih tegas nih. Jadi jenggot itu bukan tanda teroris, bukan. Terorisme masalah akidah, bukan masalah jenggot. Ya, jenggot mah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan curiga sama orang jenggotan. Orang jenggotan mah sedang menjalankan sunnah. Ya, terorisme bukan masalah jenggot. Ya, itu masalah pemahaman, masalah akidah. Ya, lanjut. Apalagi tuh, Angga, cukurlah kumis. Cukurlah kumis dan panjangkanlah jenggot. Ada ancaman keras bagi orang yang tidak mau mencukur kumisnya. Sebagaimana di dalam hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Barang siapa yang tidak mencukur kumisnya berarti dia masuk dalam golongan kami. Bukan termasuk golongan kami. Barang siapa yang tidak mencukur kumisnya berarti dia bukan termasuk dari golongan kami. Nah, Anda boleh nanya nggak tuh? Boleh. Berarti punya kumis panjang nih, boleh nggak tuh? Ya, punya kumis boleh intinya. Ya, jadi antum mau dicukur habis bagus, ya. Tapi kalau antum pengen punya boleh, tapi jangan melebihi mulut. Nah, mulut nih, batas bibir nih. Kan ada orang ya kumisnya tuh panjang gitu, udah kayak hordeng. Jadi begitu mau makan dia buka ya. Jepit lu. Ganggu juga kan lagi makan gitu. Iya. Jadi kumis boleh punya ya, tapi jangan melebihi batas bibir. Ya. Karena Umar bin Khattab juga berkumis. Jadi kalau mau dipotong juga boleh, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Karena tadi kan udah kita bahas tuh hadis-hadisnya, ya. In hakus syawariba wa aful liha. Cukurlah kumis, panjangkanlah jenggot. Jadi mau dicukur boleh kumisnya, dan mau dibiarkan boleh asal jangan terlalu panjang sehingga melewati batas bibir. Yang pasti jenggot kudu dipanjangin, ya. Oke tuh, ya sunnah fitrah yang F ya, F ya. Sekarang kita masuk sunnah fitrah yang selanjutnya. Apa nih? Masalah siwak, ya, siwak atau gosok gigi. Ya, ini bagus nih ya. Disunnahkan bersiwak di setiap saat. Ya, bahkan dari Aisyah dia bercerita radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baca Andra, siwak itu dapat menyucikan mulut dan mendapatkan keridhaan Rabb. Jadi salah satu cara bersih ya siwak tuh. Sikat gigi. Ya. Dan kalau pengen dapat ridho Allah juga sikat gigi bersih berarti. Jadi kan orang kalau pengen dapat ridho Allah banyak caranya ya. Baca raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya setiap pagi dan sore 3 kali. Nyari ridho Allah dengan cara mencari ridho orang tua kan. Allah ridho kalau orang tua ridho. Banyak cara mencapai ridho Allah Zainas. Salah satunya ya bersihkan gigimu dengan cara sikat gigi. Antum bisa sikat gigi dengan kayu Arab kayak orang Arab. Boleh, nggak apa-apa tuh ya. Atau dengan sikat gigi. Jadi Islam ini ngajaran bersih ya. Masya Allah. Ngajarin bersih ya. Kalau ciri-ciri Islam itu ya bersih. Ya bersih, orang Islam tuh bersih. Ya bro, bukan dekil, kumel ya. Wah, itu tidak seperti itu. Orang Islam itu bersih. Ya bersih. Nah, kapan kita bersiwak? Bagus tuh bersiwak satu pada saat bangun tidur. Ya bagus tuh ya. Antum boleh tadi pakai sikat gigi, boleh juga pakai kayu arak yang kayak orang Arab ya. Kapan lagi bersiwak itu? 2, setiap kali mau wudu. Antum kalau mau wudu bagus siwakan dulu. Berarti minimal 5 kali tuh. Iya. Nomor 3, setiap kali akan mengerjakan sholat. Jadi sebelum sholat siwakan dulu biar mulutnya bersih.
menghadap Allah. Fresh banget. Setiap kali masuk rumah, mau ketemu istri, ya siwakan dulu, ya, atau sikat gigi dulu, ya. Kemudian nomor 5, pada saat terjadi perubahan bau atau rasa dalam mulut, ya, ketika gigi udah nguning, ya, karena bekas makan minum, ya sikat gigi. Jadi Islam ini ngajarin bersih, Zainus, ya. Yang terakhir nih, yang ajib nih, ya, pada saat akan membaca Al-Quran. Masya Allah. Nih, coba Hendra baca hadisnya. Sesungguhnya jika seorang hamba bersiwak lalu mengerjakan sholat, malaikat akan berdiri di belakangnya seraya mendengarkan bacaan Al-Qur'annya, kemudian mendekat kepadanya sampai dia meletakkan mulutnya pada mulut orang itu, sehingga tidak ada sesuatu pun dari bacaan Al-Qur'an yang keluar darinya melainkan akan masuk ke dalam mulut malaikat tersebut. Oleh karena itu, hendaklah kalian membersihkan mulut-mulut kalian untuk membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Merinding ada. Berarti kalau kita ngebersihin ini, Masya Allah, Ustaz. buat pakai baca Quran, malaikat nempel itu. ya, dan baca Temenin Quran kita kita ternyata. masuk ke mulut, dia, ya. Makanya Masya Allah nih, banyak orang baca Quran ya cuman baca doang, ya, tapi nggak sikat gigi. Padahal sunnahnya orang sikat gigi pada waktu mau baca Al-Quran. Masya Allah, ya, sampai malaikat ngedeket mau mulut kita. Kita baca Quran, maka masuk tuh bacaan Quran kita ke mulut dia. Masya Allah. Kemudian yang ke-7, sebelum keluar rumah untuk berangkat mengerjakan sholat di masjid. Nah, ini nih poin tentang siwak, poin G. Ya, udah berapa poin tuh? Ya, pertama tadi hitam, mencukur bulu kemaluan, cabut bulu ketek, motong kuku, mencukur kumis, manjangin jenggot, terus sikat gigi atau siwak, ya. Kemudian waktu-waktunya. Nah, sekarang yang H nih, membasuh barajim. Apa sih, barajim itu? Membasuh barajim. Ada yang berpendapat bahwa barajim itu berarti membasuh punggung jari-jari. Nih. Jadi nih, basuh punggung jari-jari. Sela-sela, ya. Wudu tadi. Wudu juga kan kita suka begini. Ya. Terus juga ada ya? Ada juga yang berpendapat lain, yaitu menyela jari-jari secara keseluruhan. Jari-jari pokoknya, ya, mau jari kaki pokoknya dibasuh. Dulu kan suka bau, ya. Ya, yang bekas lipatan begininya. Terus kata al-barajim ini diartikan juga sebagai kotoran yang berkumpul di dalam telinga. Kita kan tuh, ya, telinga ini kan suka kotor, ya. Ini barajim nih. Ya. Terus juga demikian juga kotoran yang berkumpul di salah satu bagian tubuh. Mana? Nih, misalnya di lipatan, ya. Ya Allah, Islam ya luar biasa, ya. Ada juga yang berpendapat membersihkan bagian punggung jari-jari tempat berkumpulnya kotoran. Jadi barojim ini ada yang bilang jari-jari, ya, sela-sela jari. Ada yang bilang barojim ini kotoran yang berkumpul di telinga, ya, apalagi di belakang nih. Telinga, ya, suka bau tuh, ya. Jadi Zainus, semuanya kita lagi membahas sunnah-sunnah fitrah. Apa sunnah fitrah? Kebiasaan-kebiasaan para nabi. Jadi para nabi itu orangnya bersih, ya. Masya Allah, ya. Nah, ini membasuh barojim. Nih, basuh nih, Zainus nih. Ya, makanya kalau wudhu sunnah begini nih, gosok-gosok, ya, apalagi kuping tuh kalau kita lagi mandi, ya, bersihin tuh, ya. Ini kayak gini-gini nih niatin sunnah jadi pahala tuh, bersihin kuping, ya. Makanya kalau wudhu bagus kan, habis ngitin kepala ke belakang, tarik lagi kan langsung kuping. Nah, kupingnya bagus diurut tuh, tingkerannya tuh, baru set seperti itu, ya. Kemudian istinsyak, ya. Istinsyak ini apa? Masukin air ke hidung, ya. Zainus, hidung ini kan, ya, banyak masuk udara, ya, otomatis suka kotor. Makanya kalau kita masukin air ke hidung itu namanya istinsyak. Kalau dikeluarin namanya istinsar. Kemudian yang J, istinja. Istinja ini cebok, ya. Cebok. Total, ya, sunnah fitrah ini ada 10. Coba baca, Hendra. 10 hal yang termasuk fitrah, yaitu mencukur kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak,
istinsyak atau memasukkan air ke hidung, memotong kuku, membasuh sela-sela jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan intikos bulma, bersuci setelah buang air. Nah, Mus'ab lupa yang ke-10. Dia mengatakan hanya saja kalau tidak salah adalah berkumur. An-Nawawi menyebutkan, Al-Qadiyat mengatakan barangkali hitan yang disebutkan dalam hadis 5 fitrah adalah lebih tepat yang ke-10. Jadi kalau di total ada 10 sunnah fitrah ya. Zainas, ya, kita sebelum akhiri pembahasan bab 3 akan coba disimpulkan ya. Ada 10 hal yang termasuk fitrah. 1, cukur kumis. 2, manjangin jenggot. Bersiwak. Istinsyak, memasukin air ke hidung. Memotong kuku. Membasuh sela-sela jari atau apa tadi? Barojim ya. Mencabut bulu ketiak. Mencukur bulu kemaluan ya. Kemudian bersuci setelah buang air. Nah, yang ke-10 apa? Yang ke-10 adalah hitan. Yang ke-10 adalah hitan. Inilah pembahasan kita pada hari ini tentang sunnah-sunnah fitrah bab 3 dari kitab Ensiklopedia Salat 1. Lengkap, detail Bang, banyak yang anak baru tahu ternyata di sini. Masya Allah. Masya Allah, Islam itu ngajarin kita untuk hidup bersih. Bahkan hal detail kayak telinga, lipatan-lipatan itu diatur di Islam. Masya Allah. Orang Islam udah pasti bersih, suci, Masya Allah. Baik Zayaners, Masya Allah, ternyata di bab kali ini banyak banget nih ilmu yang kita dapat ya Bang. Iya, Masya Allah. Moga-moga bisa bermanfaat untuk Zayaners di rumah, terutama untuk kita berdua Bang. Masya Allah, ya, Masya Allah. mari kita sekian dulu kali episode kali ini ya, besok kita lanjut cukupin lagi, start. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.